Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya bersama dengan seorang Bapak yang bernama Pak Dasa Wijayanto ya Pak ya. Ya, Dasa Wijayanto. Kalau yang panggilannya, kalau saya biasa manggil Mas Otok atau Pak Otok kayak gitu kan. Memang itu nama panggilannya ya, Otok ya. Kok bisa ya, beda? dan kecil lah, Wijayanto. baiklah kecil, baiklah kecil. Oh, diambil dari Wijayantonya atau dari mana Pak? Kan Wijayanto tok tok lah itu tok toknya itu belakangnya itu Oh, memanggilnya tok 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 itu ya, itu otok oh. itu. Jadinya otok gitu ya. Nah, saya kenal sama Pak Oto atau Mas Oto ini di satu kota Kutoarjo gitu kan. Kebetulan Ya, saya diberi kesempatan untuk membaptis Pak Dasa Wijayanto atau Pak Oto ini. Nah, sebelumnya mungkin Pak Oto mungkin bisa ceritakan dulu waktu kecilnya bukan seorang Kristen ya. Nah, ya, gimana sih kok bisa ngalami Tuhan dan sampai kapan lalu minta untuk memberi dan memberi diri untuk dibaptis? Ceritanya gimana Mas Oto? Uh, ya, ya, boleh saya ceritakan. Saya kan ibu Muslim, terus bapak Nasrani, cuma kalau ayah tuh cuma Nasrani aja, nggak aktif gitulah. Kalau ibu Muslim, benar-benar Muslim juga ibadah, sholat, jalankan gitu. Uh, Terus saya tuh kecil, ya kalau di waktu kecil tuh uh, udah Islam itu, memang Islam, cuma kita kan nggak dididik secara ini sama ibu, cuma kadang itu kita ikut apa ngaji anak-anak di depan rumah, kan depan rumah musola, jadi kita ikutan aja waktu itu SD ya. ya. Nah, Terus terus juga sempat juga ke gereja waktu kecil itu juga, ya di masjid ya di gereja. Waktu itu kan saudara bapak yang jadi pendeta, saudara bapak di gereja Betel. Nah, kecil itu juga sering diajak suruh ke gereja. Kadang kita ngumpet-ngumpet kalau diajak ke gereja saudara bapak itu. Nah, kita waktu itu memang asal aja lah ibadah, ya kadang ikut di musola, kadang ikut di gereja itu, di gereja Betel itu waktu itu kecil. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, kita mengalami kejadian yang sangat sangat mengerikan bagi saya. Waktu kita kan kelilingan kerja di jalan, mobil. Waktu itu kita mau ngirim ke Kebumen. Dalam sehari itu kita mengalami 4 kejadian yang hampir bikin udah pasrah, mungkin dah pegang saya dah, wah mati ini, meninggal. Pertama waktu berangkat mau nabrak orang dalam satu hari itu juga. Kedua mau nabrak orang lagi, nyebrang. Nah yang ketiga udah berhadapan dengan bis waktu bis Mulyo, jurusan itu Tumen, jurusan Bokerto Jogja, udah berhadapan waktu itu. Yang keempatnya dalam sehari itu habis mau kecelakaan sama bis, tabrakan langsung terus sama yang bawa itu telur, kelilingan telur, tabrakan terus gitu. Ya kita nggak ngalami apa-apa sama sekali untungnya. Sana yang mobilnya remuk, terus telur-telurnya pecah semua. Nah itu sejak itu aku mengalami hal kayak gitu. Entah aku selama ini kurang kurang apa kurang kurang dekat sama Tuhan, mengalami sehari mengalami hal kayak gitu sempat kali mengerikan. Nah sejak itu aku udah mulai ada rasa tubuh rindu akan Tuhan. hmm, Itu ya ada yang yaitu ya, kita mau berangkat ke mana bingung, nggak ada yang ngajak. Soalnya kan kita juga ada rasa rindu ke gereja mana-mana itu nggak ada yang ngajak, jadi kita cuma 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 dibantuin aja, aku nanti nggak ada yang ngajak. Akhirnya Mbak Muni sama
temennya Mas Budi itu ngajak di Gereja. itu di Ya, oke. Nah, setelah itu ketemu sama saya gitu ya. Dan akhirnya memilih diri untuk dibaptis gitu ya. Iya, Eh, termasuk ke tempat lega kan itu. Itu memang pada waktu itu memang Pak Oto atau Mas Oto ini sendiri memang kan pingin terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan benar-benar dari hati ya waktu itu ya. Iya, Ya. dari hati ini dalam hati yang paling dalam memang rindu akan itu Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, ingin cari Tuhan. Tapi waktu itu memang nggak ada yang ngajak, itu akhirnya ada yang ngajak itu. Jadi semangat, jadi sampai kadang sampai diajak ke Magelang pun dengan antusias dan senang hati. Tiap pagi bangun jam 2 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, udah siap-siap berangkat ke Magelang. Hampir dijalani 2 tahun lebih. Oh itu, iya ya. sampai saya Sampai ibadahnya di Magelang ya. sama Tuhan, ingin dekat banget dengan Tuhan itu. Ya. Sampai waktu pertama kali diibadah di Magelang itu, pertama kali dikenalkan itu apa? Waktu dikenalkan itu sampai nangis, rasanya haru banget, haru. Bisa akhirnya aku bisa ke gereja, bisa menyembah Tuhan, bisa bertemu dengan jemaat-jemaat yang lain ya. Itu senang banget waktu itu. Ya. Waktu dibaptis sendiri gimana rasanya Mas Oto? Pak Oto? Waktu dibaptis gimana perasaannya? Perasaannya kok kayak plong gitu, kayaknya kok kayak lepas semua selama ini aku beban-beban yang pernah aku alami, kayaknya plong karena aku percaya semua itu karena kebaikan Tuhan Yesus, jadi aku percaya, makanya mau dibaptis itu. Jadi waktu kemarin sebelumnya diajak gereja itu ngalami sesuatu yang tidak enak, dari hati itu pingin kenal Tuhan, pingin ikut Tuhan Yesus, tapi kebetulan tidak ada yang mengajak ya. Mau kemana itu bingung gitu kan, mau kemana kan bingung. Jadi dari sini kita tahu ternyata peran serta seseorang waktu mengajak ke gereja itu sangat besar sekali ya Mas Oto. Kalau seumpama Mas Oto mungkin tidak ada yang mengajak, ya mungkin saat ini mungkin tidak bisa kenal Yesus lebih lagi ya, cuma di dalam nggak gitu aja ya. Ya, soalnya kita mau kemana bingung nggak? Kan aku orangnya pemalu, jadi cuma diangan-angan aja. Cuma diangan aja nanti kepingin ke gereja, tapi gimana caranya nggak ada yang ngajak, pikiran waktu itu. Jadi ya itu cuma pingin pak, rasanya rindu banget. Tapi ternyata kayaknya dari keinginan Mas Oto ini atau dari keinginan Pak Oto ini, Tuhan itu dengar dan Tuhan kirim seorang teman yang bernama Pak Budi untuk mengajak Mas Oto, betul ya? Iya betul. Itu udah lama juga Pak Budi ngajak dari dulu, udah lama banget. Cuma aku belum ini juga, belum menerima waktu itu dijak, belum menerima. Ya itu sejak aku mengalami kejadian itu, jadi ada panggilan itu, rindu ingin dekat dengan Tuhan gitu. Cuma belum ini Pak Budi dah lama ngejak, udah lama banget dari dulu. Tapi aku belum tersentuh sama sekali, belum ada rasa ingin rindu banget Tuhan, karena sejak mengalami ini aku mengalami kejadian hal kayak ini, jadi rindu banget Tuhan. Kebetulan Mas Budi ngejak pas momen saya mengalami hal kayak ini, jadi aku jadi banget. Tapi kalau seumpama memang pada waktu itu temannya Mas Oto ini, si Pak Budi ini berhenti ndak ngajakin lagi, ya mungkin ya ndak bisa ke gereja juga ya, karena mungkin dia telaten, dia rajin ngajak, pantang menyerah, akhirnya Mas Oto bisa juga ke gereja gitu ya. Iya. Tapi karena panggilan itu saya pribadi sebenarnya, memang aku mengalami hal yang benar-benar ini luar biasa selama hidup itu, mengalami hal mengerikan lah bagi saya. Iya. Jadi dari hal belum ini tentu mengalami kayak gitu, aku juga misalkan diampirin teman-teman Mas Budi, belum tentu aku juga
bisa ke gereja. Iya, iya, Soalnya iya. aku mengalami rindu itu, mengalami kejadian yang Iya. mengerikan bagi saya. Jadi memang Tuhan sendiri itu dalam artian Tuhan sendiri itu bekerja atas hati Mas Oto, Iya, gitu kan? betul. Karena ya, itu semua karena Tuhan aku diselamatkan Tuhan, dari ya. hal kayak gitu. Yang Tapi kan, bikin dari sini kita juga belajar sesuatu, Mas Oto. Berarti untuk teman-teman yang mungkin yang ada di gereja, teman-teman yang aktif di gereja, kita secara pribadi itu nggak boleh putus hubungan sama teman-teman yang lain ya. Tetap mau ngajak, tempat berteman. Ya kan, barangkali mungkin teman-teman kita yang mungkin awalnya kita ajak, tapi awalnya nggak mau, ternyata akhirnya Tuhan bekerja dan akhirnya mau juga gitu ya. ya, kebetulan aku ya teman muslim juga, teman sekolah dulu SMP itu yang ajak juga, akhirnya mau mengenal juga kembali Yesus. Dulu memang Katolik, terus dia mualaf ikut suaminya, udah lama nggak pernah ketemu suaminya, ditinggal apa lah. Saya deketin, saya ceritain gini-gini, akhirnya mau juga beribadah. Jadi kebetulan di rusun juga ada 2 orang bapak ibu Katolik juga. Tadinya cuma kok nggak pernah ibadah, saya ajak pelan-pelan. Pertama, kedua belum mau. Hanya aku istilahnya selalu deketin, terus aku menjadi contoh yang baik lah. Kita hidup di rusun itu saling baik sama tetangga. Terus akhirnya mau juga gereja sampai detik ini aktif bapak ibunya itu. Oh, puji Tuhan. Jadi memang kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh berdiam diri ya Mas Oto ya. Iya, betul. Iya. Harus kita memberi contoh ke orang lain, meskipun kita misalkan nggak bisa berfirman, tapi kan kita memberi contoh dulu hal yang baik-baik gitu. Oke. Nah, di kehidupan sehari-hari kita termasuk udah pelayanan yang paling sederhana gitu. Kita memberi contoh yang baik, contoh yang baik sama orang tetangga. Itu yang paling sederhana kita pelayanan gitu. Dari hal yang paling kecil dulu pelayanan gitu. Jadi malahan dengan seorang Mas Oto yang dijamah sama Tuhan, akhirnya terima Tuhan Yesus, dibaptis, dan semakin kenal Tuhan Yesus, akhirnya beberapa teman-teman lain pun yang belum kenal Tuhan Yesus pun bisa mengenal ya. Gitu ya. Iya. Senang banget anak kami yang tadinya nggak pernah ibadah juga saya ajak mau, senang banget saya. Oke. Dan itu kerja Tuhan memang benar-benar bekerja atas kita. Iya. Jadi dari sini saya sih belajar beberapa hal Mas Oto. Yang pertama bahwa kita sebagai orang Kristen, yang pertama kita tidak boleh pantang menyerah untuk mungkin mengajari teman-teman kita itu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi yang kedua, di dalam kita mungkin mengajak teman atau mungkin mengajak sahabat untuk kenal Tuhan, kita tidak boleh memaksa. Karena kita tahu bahwa itu nanti kan waktunya Tuhan, ya kan? Kayak Mas Oto diajakin juga sama temennya itu, awalnya diajak ya ndak mau, ndak bisa gitu kan. Tapi ya Tuhan juga ini mendeketin, ngobrol-ngobrol, beri contoh lah tindakan kita yang menurut ajaran Kristus. Nah, kita praktekkan gitu. Tindakan kita. Iya. Berarti tertarik itu mau tidak. Ya, setelah tertarik pasti akhirnya tetap akan mau kan gitu ya. Gitu. Iya, betul. Oke. Ya. Makasih Mas Oto buat kesaksiannya gitu kan. Jadi Mas Oto sampai iya. Saat ini juga aktif ya di gereja kayak gitu ya. Mudah-mudahan besok ingin pelayanan singer. Wah, mantap. Ditawani Pak Pendeta Pak Agus tadi ya, oke siap. Kalau memang Tuhan memakai saya untuk pelayanan singer. Padahal aku juga nggak bisa nyanyi, tapi kenapa kita misalkan punya talenta yang tersembunyi tidak dikembangkan, kita harus siap.
Iya. Jadi Mas Oto, dimanapun Mas Oto begereja, asal memang itu gerejanya Tuhan Yesus, gereja yang benar, bertumbuhlah di situ Mas Oto. Di mana Mas Oto bisa bertumbuh, bergerejalah di tempat itu, gitu loh. Bergerejalah di tempat di mana Mas Oto bisa bertumbuh, bisa nyaman. Jadi gereja itu kita tahu bahwa carilah gereja yang bukan seperti organisasi atau apapun, tapi rumah. Rumah itu Mas Otok bisa tampil apa adanya. Mas Otok bisa mungkin bertumbuh lebih lagi, ya. Nah, itu sih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kesaksian dari Mas Oto ini, seperti yang saya katakan bahwa kita yang pertama tidak boleh menyerah untuk mengajak teman sahabat kita atau siapapun untuk kenal Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua yang perlu kita ingat adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada waktu kita mengajak orang-orang yang ada, karena biarkan Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjamah. Bagian kita itu cuma mengajak mereka aja, mengajak atau mengenalkan Tuhan kepada mereka. Tetapi masalah mereka menerima atau tidak menerimanya, kita tidak boleh memaksa, ya. Karena kadang mungkin kan ada beberapa orang yang memaksakan kehendak gitu kan. Dan itu kan tidak baik ya Mas Otok ya. Gitu ya. Gitu. Mungkin tapi Mas Otok mungkin mau menyampaikan sesuatu sebelum kita mungkin menutup acara ini. Mungkin Mas Otok mungkin mau ngomong sesuatu pesan-pesan mungkin buat orang-orang Kristen, buat mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa disampaikan. Silahkan Mas Otok. Ya, buat teman-teman lain atau jemaat di gereja manapun, selalu sabar dalam menyampaikan berita kebenaran tentang Yesus. Dengan kita harus sabar, jangan maksa-maksa, terus dengan mencontoh pribadi Yesus sehari-hari dipraktekkan, gitu aja. Oke. Ya, benar. Memang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memaksakan setiap orang itu harus dipaksa untuk mengikut Dia. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih tetap sabar melayani, ya. Biarkan keputusan orang itu sendiri yang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya. Mari Bapak Ibu, saat ini kita tahu bahwa saat-saat ini kita perlu tetap memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil atau kabar baik itu, dan kita juga perlu ingat biar kabar baik atau Injil itu sendiri yang bekerja untuk menjamah setiap hati mereka. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tapi biarkan Roh Kudus yang bekerja atas setiap hati orang-orang yang akan kita beritakan Injil yang ada. Makasih saat ini, makasih untuk Mas Oto, Pak Dasa Wijayanto, ya kan, untuk kesaksiannya. Saya percaya Tuhan akan pakai Pak Oto, Mas Oto yang ada untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ya, makasih. Tuhan Yesus memberkati.